terkait dengan bagaimana nanti kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kalau banyak sekali surat yang masuk ke kami, karena banyak dari para pendaftar tadi atau pelamar tadi kemudian salah memilih formasi jabatan. Nah, Bapak Ibu tinggal bersurat saja kepada kami, nanti kami akan membantu untuk melakukan perubahan terkait dengan lokasi formasi yang akan dipilih. Misalnya mungkin antara Kabupaten Solok dengan kota Solok dengan kota Solo misalnya mirip-mirip gitu. Terus kemudian dia salah klik, misalnya orang harusnya dia di kota Solo tapi ke kliknya itu kota Solok gitu. Nah, karena mirip mungkin ada salah, silakan bersurat. Karena jangan sampai nanti mereka sudah lulus seleksi kemudian tidak mengambil formasi yang sudah ditetapkan atau yang dipilih oleh yang bersangkutan. Kemudian ada pelamar tahap 1 yang mereka tidak hadir pada saat ujian, apakah itu karena alasannya sakit atau sedang melaksanakan ibadah, maka mereka bisa mengikuti seleksi pada seleksi P3K tahap kedua ini. Jadi silakan mereka mendaftar, mengkonfirmasi kembali untuk bisa mendaftarkan di P3K tahap kedua. Kemudian bagi tenaga mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN, tetapi di TMS-kan seleksi administrasi pada P3K tahap 1 kemarin, maka mereka juga kemudian diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar di P3K tahap kedua ini, masuk langsung ke dalam jabatan tampungan. Karena mereka sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1, tetapi di tahap 1 mereka kemudian tidak sesuai kualifikasi pendidikan dengan jabatannya, maka mereka kemudian Bapak Ibu TMS kan di instansi, dan sekarang mereka diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar di tahap kedua dan dengan jabatan-jabatan tampungan. Ada 4 klasifikasi jabatan tampungan yang sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri PAN RB nomor 634 tahun 2024. Kemudian ada tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database, dia kemudian tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi di CPNS yang lalu, maka mereka bisa mendaftar seleksi P3K tahap kedua ini. Sementara mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN dan mendaftar calon pegawai negeri sipil kemarin, namun tidak lulus SKD dan SKB, mereka itu tidak perlu lagi kemudian mengikuti seleksi di tahap kedua, tetapi nanti akan diangkat secara otomatis menjadi P3K paruh waktu. Payung kebijakannya nanti akan ditetapkan atau disampaikan oleh Bapak Deputi SDM Aparatur. Kemudian ada juga yang tenaga non-ASN belum mendaftar sama sekali, maka tentu saja kalau tidak tersedia formasi pada instansi tempat yang bersangkutan bekerja, maka mereka bisa bekerja atau mendaftar di P3K tahap kedua ini dalam jabatan tampungan. Dan kalau mereka kemudian tidak memiliki surat keterangan aktif bekerja, maka mereka bisa mendaftar di seleksi P3K tahap kedua jabatan tampungan. Begitu juga kalau misalnya ada NIK yang terblokir karena pelanggaran seleksi sesuai dengan Permen PAN 6 tahun 2024 pasal 24. Ya, mohon maaf, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dulu sebentar, setelah itu kita lanjutkan. Terima kasih. Kami lanjutkan, Bapak Ibu. Bagi mereka yang NIK-nya terblokir karena pelanggaran seleksi, tentu mekanismenya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 tahun 2024, sebagaimana diatur di dalam pasal 24 huruf A. Dan bagi teman-teman di instansi pemerintah, apabila Bapak Ibu di instansi pemerintah salah konfirmasi terhadap persetujuan non-ASN ke dalam jabatan tampungan, maka Bapak Ibu dapat langsung melakukan perubahan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara selama yang bersangkutan belum melakukan klik final. Nah, kalau mereka sudah melakukan klik final, maka Bapak Ibu perlu bersurat kepada kami untuk bisa memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan di dalam jabatan yang dilamar oleh atau tidak ada peserta yang kemudian merasa dirugikan. Yang kedua adalah kalau instansi meminta perubahan formasi bagi formasi tahap 1, maka tentu saja Bapak Ibu perlu berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian PAN RB karena kewenangan penetapan formasi adalah kewenangan yang ditetapkan oleh Ibu Menteri PAN RB. Kemudian yang melakukan atau yang mereka yang melakukan TMS, Bapak Ibu melakukan TMS pasca pengolahan tahap 1. Jadi banyak juga surat yang masuk kepada kami. Ternyata pada saat Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi yang bersangkutan kemudian seharusnya yang awalnya memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat,
maka nanti mohon segera berkoordinasi dengan tim pengolah yang dalam hal ini adalah dikomandani oleh Bapak Deputi Bidang Layanan Mutasi Layanan Kepegawaian, yaitu Bapak Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN. Kami ingin mengingatkan sekali lagi pada Bapak Ibu terkait dengan poin bagian pertama dan bagian kedua tadi, ini khususnya berlaku untuk mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN, karena itu yang kemudian akan menjadi subjek yang untuk kita tuntaskan sebagaimana mandat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan tadi Pak Kepala juga sudah mengingatkan seleksi tinggal beberapa hari ke depan, tepatnya tinggal 1 hari besok, tanggal 15 Januari, setelah melakukan perpanjangan 2 kali, yaitu pertama adalah 31 Desember 2024, kemudian diperpanjang ke 7 Januari 2025, dan sekarang tahap kedua perpanjangan menjadi tanggal 15 Januari 2025. Mari kita optimalkan jadwal yang tinggal beberapa hari ini atau tinggal 1 hari ke depan untuk membantu mereka-mereka atau menginformasikan kepada mereka-mereka yang belum mendapatkan informasi terkait dengan pengisian jabatan P3K melalui tahap kedua ini, terutama bagi mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN. Kami ingin menyampaikan 10 instansi terbesar, Bapak Ibu, yang di wilayah kantor regional 1 yang masih belum atau yang sampai sekarang belum mendaftar. Dari 17.970 yang tercatat database non-ASN di Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan tahap 2 ini belum mendaftar sebanyak 3.624 orang. Demikian juga dengan Kota Surakarta, masih ada 845 orang yang belum mendaftar, Kabupaten Cilacap sebanyak 354, kemudian Kota Semarang sebanyak 289 orang, Kabupaten Sleman sebanyak 239 dan seterusnya. Ini adalah untuk kantor regional 2 BKN Surabaya yang belum mendaftar, yang terbesar itu adalah di Kota Surabaya sebanyak 1.389, Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.179 dan seterusnya 10 besar yang belum melakukan pendaftaran sampai dengan tahap kedua. Kemudian yang di kantor regional 3 Bandung sebanyak 2.689 untuk Provinsi Jawa Barat dari 27.417 orang. Ini sudah terjadi peningkatan luar biasa besar ya, dibandingkan waktu rapat koordinasi dengan Bapak Mendagri, Bu Menpan, dan Pak Kepala BKN bersama seluruh kepala daerah. Kemudian ada di Kota Bandung masih ada 2.376 lagi yang belum mendaftarkan. Kemudian ada Kabupaten Garut sebanyak 844, Kabupaten Bandung 838 dan seterusnya sampai dengan Kota Tangerang Selatan sebanyak 596 orang yang belum mendaftar. Untuk BKN Makassar, kantor regional 4 Makassar, yang terbesar itu adalah Kabupaten Mamasa yang belum mendaftar sebanyak 1.984 orang. Kemudian Kabupaten Seram bagian timur sebanyak 1.356 orang dari 4.588 jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database. Kemudian Jeneponto sebanyak 1.362 orang dari 7.444 yang terdaftar di dalam database. Dan seterusnya sampai dengan Kabupaten Parigi Montong sebanyak 681 orang yang belum mendaftar dari 5.216 orang. Kantor Regional 5 DKI Jakarta, yang terbesar tentu saja Ibu Kota DKI Jakarta, sebanyak 1.384 orang dari 8.564 pegawai non-ASN yang terdaftar di dalam database non-ASN. Dan yang paling rendah adalah Kabupaten Sambas, dari 10 yang terbesar, tentu masih ada instansi-instansi lainnya di wilayah kantor regional 5, tetapi nanti data detailnya per instansi akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, melalui Bapak Ibu Kepala Kantor Regional. Ini di kantor regional 6 yang terbesar tadi kamu sampaikan, Kabupaten Deli Serdang. Ini sama sekali masih sangat rendah. Dari 3.908 orang jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database, itu baru hanya ya sekitar 300-an yang baru mendaftar. Sisanya itu masih 3.692 yang sampai sekarang belum mendaftar
mendaftarkan diri sebagai mengikuti seleksi di tahap kedua ini. Demikian juga diikuti dengan Kabupaten Batubara, masih ada sekitar 50%-nya dari jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar belum mendaftarkan diri. Itu sebesar 1.880 dari 3.998 tenaga non-ASN yang terdaftar. Di kantor regional 7 BKN Palembang, jumlah yang masih sangat besar dari jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar itu adalah Kabupaten Kepahyang. Dari 980 tenaga non-ASN terdaftar, baru yang masih sampai sekarang belum mendaftar adalah 806. Artinya belum sampai 10% dari tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database yang sudah melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal 13 kemarin. Ini tentu saja akan menjadi bermasalah nanti Bapak Ibu Kepala Daerah atau Kepala BKD, BKPSDM Kabupaten Kepahyang kalau ini tidak segera kita selesaikan. Kemudian di kantor regional 8 BKN Banjarmasin yang terbesar itu adalah Kota Samarinda sebanyak 1.209 pendaftar sampai saat ini yang belum mendaftarkan dari 5.547 orang yang terdaftar di dalam database. Dan diikuti dengan Kota Balikpapan 1.181 dari 3.350 yang terdaftar. BKN Jayapura seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala memang sebagian besar itu adalah di teman-teman di wilayah pegunungan, termasuk juga yang kemudian ada surat pengunduran diri Bapak PJ Gubernur yang nanti tentu saja harus mendapat persetujuan dari Menteri Pan-RB terkait dengan pelaksanaan seleksi 2024 khususnya di seleksi calon pegawai negeri sipil. Kantor regional BKN 10 Denpasar yang masih besar itu adalah di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sampai dengan hari kemarin sebanyak 1.516 orang belum mendaftar dari 4.307 pegawai non-ASN yang terdata di dalam database. Kemudian diikuti Kabupaten Malaka sebanyak 1.330 dari 3.555 orang yang terdaftar. Kemudian kantor regional 11 BKN Manado relatifly sudah hampir sebagian besar, tetapi yang masih besar yang belum mendaftar itu adalah di Kabupaten Boloang Mongondo Timur, masih 50%-nya belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri pada seleksi P3 sampai dengan tanggal 13 kemarin. Begitu juga dengan kantor regional 12, sebagian besar sudah sangat baik kinerjanya, tetapi masih ada yang kemudian harus segera kita selesaikan. Misalnya di Kabupaten Kota Batam sebanyak 990 orang dari 3.557 orang yang belum yang terdaftar di dalam database. Untuk Aceh misalnya yang progresnya juga sudah sangat baik, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan data-data yang belum mendaftar ini. Kalau memang nanti ternyata mereka belum mendaftar itu karena hal-hal yang tadi terkait dengan meninggal dunia atau tidak memiliki ijazah, maka tentu saja hal-hal tersebut bisa dijelaskan dengan baik sehingga kita bisa menjawab penyelesaian tenaga non-ASN ini dengan alasan yang juga kemudian bisa diterima akal sehat. Begitu juga dengan Manokwari yang memang masih sangat besar itu adalah Kabupaten Manokwari sampai dengan tanggal 13 kemarin yang belum mendaftar sebanyak 2.544 dari 2.777 yang terdaftar di dalam database. Artinya baru kurang dari 10% dari mereka yang tercatat di dalam database yang sudah mendaftar. Dan ini tentu Pak Nur Hasan mohon koordinasi dengan teman-teman di Kabupaten Manokwari untuk segera melakukan percepatan sehingga kita benar-benar bisa menyelesaikan atau menuntaskan yang 1.789.050 orang tadi. Demikian Pak Kepala beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.